adik-adik, kita ketemu lagi. Sudah siap beribadah belum? Kalau sudah, yuk taruh dulu dan matikan semua gamenya, taruh makanannya, minumannya, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk kami dapat beribadah bersama-sama teman yang lainnya. Bapa, kiranya Tuhan memberkati, menyertai sepanjang ibadah ini berlangsung. Setiap pujian yang kami naikkan, biarlah itu menyukakan dan berkenan di hati Tuhan. Dan untuk kakak pembina yang memberitakan firman Tuhan, biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai semua adik-adik, kita siap memuji Tuhan ya, hati kita sukacita kan? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Semuanya memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Amin. Yes. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Haleluya semuanya. Memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Amin. Yeay. Semuanya yuk memuji Tuhan, bilang haleluya. Kita semua dicintai Tuhan kan? Ya kan Kak?
semua goyang ya, yang di rumah juga ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan kasih gaya keren. Bisa pasti. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi juga. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan ya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita bisa bersama Tuhan. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, how I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Haleluya. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu adik-adik. Kita bersyukur buat kebaikannya, buat kasih setianya. Haleluya. I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you. How I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Adik-adik, kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Adik-adik ambil sikap yang berdoa supaya kita tetap fokus. Kita
bersatu dalam doa, semuanya lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak yang akan menjelaskan firman Tuhan kepada kami. Dan kami tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengen makan yang manis-manis. Tapi apa ya? Hai Kak Duma. Hai Cihana. Kak Duma, nih aku ada permen. Wah, puji Tuhan. Aku tinggal ke kamar mandi dulu ya. Dah. Wow. Hai lagi Kak. Hai Ceh. Mana permennya? Lah, udah habis. Aku lupa sisanya sama Cece. Lah gimana sih Kak? Kenapa dihabisin? Aku kira punya aku semua. Maaf Ceh. Ya udahlah kalau gitu. Nah adik-adik, lewat drama tadi nih adik-adik, kalau misalkan adik-adik ada di posisi Kak Hana, gimana coba perasaan adik-adik? Adik-adik sedih atau adik-adik malah kayak seneng aja gitu? Terus kalau misalkan nih adik-adik ada di posisi Kak Duma yang gak mau memberikan seluruh permennya, padahal kan kakak yang ngasih. Tapi dia gak mau ngasih satu permen pun ke kakak. Kira-kira nih gimana perasaan adik-adik? Adik-adik bakal tetap kasih atau adik-adik ya udah simpan aja buat aku, kan udah dikasih ke aku. Nah adik-adik, anyway hari ini kita mau belajar tentang persepuluhan. Nah persepuluhan apa sih adik-adik? Persepuluhan itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tapi hanya 1/10 saja dari semua penghasilan atau semua berkat yang Tuhan sudah kasih buat kita. Nah hal ini itu juga berlaku pada masa perjanjian lama adik-adik, pada masa bangsa Israel. Tuhan menyuruh bangsa Israel juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel itu bekerjanya kebanyakan sebagai petani, sebagai peternak. Jadi seluruh hasil ternak, seluruh hasil ladang mereka 1/10-nya itu diberikan kepada rumah Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya pasti adik-adik berpikir, Tuhan kan berkuasa gitu, memangnya Tuhan butuh uang kita gitu. Nah Tuhan itu memang gak perlu uang dari kita adik-adik. Tapi inti kita memberikan persepuluhan adalah karena Tuhan itu ingin kita belajar taat kepada Tuhan. Tuhan itu pengen kita anak-anaknya belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan intinya yang paling penting poinnya adalah Tuhan itu pengen kita itu mengingat bahwa Tuhan itu begitu baik kepada hidup kita, sehingga persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik gak ada tuh hak atau perasaan sombong, merasa segala yang adik miliki itu semua karena jerih lelah atau usaha adik-adik, ya kan? Nah sekarang nih adik-adik, kakak mau ajarin adik-adik nih cara memberikan persepuluhan yang paling mudah. Nah adik-adik penting banget nih, adik-adik mulai dari kecil sudah belajar untuk memberikan persepuluhan. Caranya gini adik-adik, misalkan nih adik-adik dikasih uang jajan sama papa mama sehari misalkan 10.000, misalkan nih ya 10.000. Nah 1/10 dari 10.000 adik-adik berapa? 1.000, betul. Nah papa mama yang saat ini mendampingi adik-adik boleh ikutan bantu ya supaya adik-adiknya lebih mudah memahami. Nah adik-adik, uang 1.000 yang adik-adik sudah sisihkan itu adik-adik sisihkan setiap hari karena persepuluhan kita berikan 1 bulan 1 kali, betul? Nah pada saat awal bulan adik-adik boleh kasih semuanya itu pada saat ibadah minggu.
pada saat ibadah Battle Kids, adik-adik boleh kasih persepuluhan itu, adik-adik boleh masukkan ke amplop persepuluhan dan adik-adik boleh kasihkan kepada kakak pembina. Nah, jadi adik-adik memberikan persembahan persepuluhan gak usah pakai uang papa mama lagi. Tapi uangnya itu benar-benar uang hasil dari sisihan adik-adik yang sudah lakukan dari setiap harinya. Oke, paham ya adik-adik? Jadi adik-adik benar-benar setelah mendengarkan firman ini belajar untuk memberikan persepuluhan. Kenapa penting? Kakak ingatkan lagi, memberikan persepuluhan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, setuju ya adik-adik? Nah, adik-adik lewat materi hari ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama adik-adik, ketika kita memberikan persembahan perpuluhan, kita itu memberikannya karena atas dasar rasa syukur kita kepada Tuhan. Semuanya adalah karena kita itu bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Sekarang nih adik-adik bayangkan aja gitu. Tuhan Yesus itu sudah rela berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Padahal sebenarnya hidup kita itu gak layak untuk ditebus karena kita tuh sudah benar-benar berdosa dan mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan itu mau loh mengorbankan nyawanya untuk hidup kita. Jadi adik-adik sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita itu memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan. Nah yang kedua adik-adik, kakak itu ingin ingatkan bahwa adik-adik itu gak punya sama sekali alasan untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena kekayaan adik-adik, kepintaran adik-adik, bakat, talenta yang adik-adik punya itu semuanya itu atas pemberian Tuhan, bukan atas dasar kekuatan atau kerja keras adik-adik. Tapi Kak, nilaiku bagus kan karena aku tuh benar-benar rajin belajar, aku tuh udah usaha kerja keras belajar biar nilaiku tuh dapat bagus. Eits, adik-adik ingat dulu, adik-adik itu kepintaran, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kekuatan yang adik miliki itu semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik itu gak punya alasan sama sekali untuk menyombongkan diri atau merasa diri lebih hebat dari orang lain. Oke adik-adik, segitu aja ya adik-adik firman hari ini. God bless you. Nah adik-adik sekarang saatnya kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 10a. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Sekali lagi ya adik-adik. Maleaki pasal yang ketiga ayat 10a. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Hai teman-teman, kita bikin aktivitas lagi yuk.
Sekarang kita mau membuat amplop persembahan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tapi amplopnya istimewa nih karena bentuknya perahu layar. Yang kita perlukan cuma 1 lembar kertas origami, pakai yang bolak-balik warnanya beda ya. Kalau mau biar uangnya bisa masuk, bisa muat, kita pakai yang ukuran 30x30 atau 25x25 atau 20x20 cm dan 1 pulpen atau spidol. Kakak Audi pakainya di sini kertas origaminya yang bergambar ya. Sekarang caranya mudah sekali. Di posisi seperti ini, kertas origaminya kita lipat 2 seperti ini. Kita buka, lalu salah satu sisinya kita lipat lagi ke tengah. Kita buka lagi, kalau sudah kita putar, kita lipat lagi 2 seperti tadi yang pertama. Kita buka lagi, lalu salah satu sisinya kita lipat lagi ke tengah dan kita buka lagi. Akhirnya nanti kalau sudah, kita akan punya kertas origami yang ada bekas lipatannya seperti ini. Sudah Kakak ditandain pakai pensil ya. Ada 2 garis vertikal atau garis tegak, garis yang berdiri, dan ada 2 garis horizontal atau garis yang tertidur mendatar begini. Tapi sekarang kita posisi pegang kertasnya seperti layangan ya. Sekarang ujungnya paling bawah kamu lipat membentuk segitiga sampai ketemu di titik yang depannya. Dan ujung yang kiri dan kanan juga kamu lipat segitiga sampai ketemu di titik yang di depannya. Jadi posisi sekarang seperti ini ya. Kalau sudah sekarang, di bagian atasnya si segitiga yang di bawah, kamu buat garis lipatan dengan cara kamu lipat ke belakang. Jadi akhirnya posisi kertasnya seperti ini kalau dilihat dari baliknya. Tapi kita balik lagi kertasnya seperti ini ya. Kalau sudah sekarang, kertas yang tadi ada bekas lipatannya ini, kita lipat lipatannya ke depan seperti ini, dua-duanya kiri dan kanan, sampai di segitiga yang bawahnya tadi. Akhirnya posisinya jadi seperti ini. Kita ulang lagi ya. Dari yang tadi posisi pegang kertasnya seperti ini, karena tadi sudah ada lipatan baru di sini, kita lipat yang sebelah kiri dan kanan mengikuti bentuk garis miring yang tadi sudah kita buat pertama kali, sampai bagian segitiga yang bawah tadi ini adanya jadi di dalam. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi posisi kertasnya sekarang seperti ini. Pastikan posisi kertas kamu seperti ini ya. Kalau sudah sekarang kita lipat lagi. Dengan cara kita balik posisi kertasnya. Sekarang di ujung yang paling atas ini kita lipat sampai ketemu ke titik yang di sini nih. Ini ada bekas titik ya. Kita lipat ke sini. Oke teman-teman. Kalau sudah sekarang kita balik kertasnya sampai posisi seperti ini. Lalu si segitiga atau ujung yang paling atasnya kita lipat separuh. Kan tadi ada bekasnya nih. Kalau kita balik kertasnya nih teman-teman, ini kan ada segitiga, jadi kita lipat ujung yang atasnya sampai ke separuh segitiga seperti ini. Kalau sudah sekarang kertasnya kita balik putar seperti ini. Dan sekarang teman-teman kita balik lagi kertasnya seperti ini. Sekarang di sini kan ada titik nih teman-teman. Nah titik ini jadi patokan buat kita melipat kertasnya seperti ini. Jadi sekarang posisi kertasnya sudah seperti ini. Kalau dilihat dari baliknya jadi seperti ini ya. Putar lagi ke posisi tadi ya, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, sekarang kita tinggal lipat kiri dan kanannya sampai si ujung yang kiri dan kanan ini adanya ketemunya di dalam tapi pas sama titik yang ini. Jadi kita lipat ke sini. Sekali lagi kita lipat ke sini sama kita lipat ke sini. Kalau sudah tinggal kita buka lagi untuk kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam sini. Kiri dan kanannya harus sama ya. Jadi selesai deh. Sekarang tinggal kita tuliskan alamat ayatnya.
Maleakhi 3 ayat 10. Di bagian bawahnya, di bagian perahunya kita tulis Maleakhi. Di bagian atasnya di layarnya ini kita tuliskan angka 3 dan 10. Kita tulis ya. Pakai tulisan yang biasa kamu biasa lakukan aja. Tulisan yang bagus. Jadi sudah deh, Maleakhi 3 ayat 10. Gimana teman-teman? Gampang kan? Jadi jangan lupa ya untuk rajin memberikan persepuluhan dan siapkan uangnya di amplop ini. Bisa diserahkan ke kakak pembina sekolah minggu di Bethel Kids. Terima kasih teman-teman. Nah adik-adik, itu dia tadi rangkaian ibadah kita. Mari jangan lupa minggu depan untuk terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dan menyanyi memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan setelah ini dan minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Amin. Terima kasih. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyata kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Amin. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah Allah, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Thank you, God bless you. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung dan bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenankan kamu. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Terima kasih. Bye. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Terima kasih.
Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenankan kamu. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung dan bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenankan kamu. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenankan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Amin. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku berkenan kepadanya. Amin. 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Terima kasih. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenan kamu. Terima kasih. God bless you. Hagai 1 ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka Tuhan akan memperkenankan kamu.